semua, apa kabar? Selamat datang di Lotus Tarot. Semoga semuanya baik-baik saja. Akhirnya bisa ada waktu juga aku bikin pick a card reading. Mohon maaf aku absen beberapa bulan gak bikin pick a card. Mudah-mudahan lebih rajin ya akunya. Doain support dong channel aku supaya aku lebih motivasi lagi. Aku lebih giat lagi untuk kasih kalian posting quotes, posting video. Nah, kita kembali lagi ke fun reading. Fun reading kita tentang cinta. Ini bisa bagi yang jomblo, yang sudah menikah saya tidak menyarankan. Tapi gak apa-apa, malah tahu ini yang kamu sudah ketemu ya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol bel lonceng, like, comment, and share YouTube channel aku, oke? Nah, bagi kamu yang ingin dapatkan free reading dari aku, bisa kamu follow Instagram, subscribe YouTube aku, DM pertanyaan kamu, tinggal kamu nunggu video aku, readingannya aku buat setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali, tergantung pertanyaan yang sudah terkumpul dan aku posting di YouTube, ya. Kita mulai. Topik hari ini adalah sosok cinta sejatimu itu seperti apa? Tugas yang harus kamu selesaikan sebelum kamu menemukan cinta sejatimu itu apa? Dan bagaimana hubungan kamu dengan dia nantinya? Ada 3 nih, aku udah pilih. Ingat ya, kali ini pilihannya berbeda. Ada 3 buah pile di sini. Yang pertama, ini pendulum warna hijau. Pendulum pile yang pertama, kartu nomor 1. Yang nomor 2, gelang biru aquamarine. Yang ketiga, gelang jet warna hijau. Ya, ayo dirasakan dulu energinya 1, 2, dan 3. Mana yang kira-kira memanggil kamu? Mana yang kira-kira terasa panas? Kamu coba raba. Mana yang terasa panas di kamu? Ya, itu sekalian melatih intuisi kamu. Aku kasih waktu sekitar 15 detik. Rasakan. Kalau mungkin kamu butuh waktu lebih lama, kamu boleh pause dulu videonya. Nanti kamu sudah memilih yang mana, baru lanjutkan videonya. Oke, kita mulai saja dari pile nomor 1. Ini aku singkirin dulu di sini ya. Pile nomor 1, bagi kamu yang memilih pendulum. Pendulum, sebelum aku ceritakan sosoknya seperti apa, aku akan kasih tahu dulu kamu pekerjaan dirimu, tugas yang harus kamu selesaikan sebelum kamu bertemu dengan dia atau diketemukan dengan dia. Yang pertama, orphan. Kamu mungkin sekarang merasa sendirian, kesepian. Kamu mungkin merasa tidak ada yang menyayangi kamu. Kamu mungkin berada dalam situasi bukan siapa-siapa. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu tidak memiliki apa-apa dan kamu benar-benar terpuruk secara mental maupun mental, fisik, dan batin. Ya. Nah, cuman yang harus kamu kerjakan adalah kamu harus bangun kembali dirimu sendiri. Ya, kamu harus bangun kualitas dirimu. Kamu harus upgrade dirimu, ya. Di mana sih di dunia ini yang orang-orang nggak pernah ada masalah? Setiap orang pasti punya masalahnya. Tapi tergantung bagaimana kita menghadapinya. Apakah kamu siap menghadapi semuanya? Kadang orang-orang banyak yang memilih untuk melarikan diri dari masalahnya, bukan menghadapinya. Kamu yang mana? Kalau kamu ingin lebih lancar bertemu dengan pasangan cinta sejati kamu, maka hadapilah dengan berani. Ya. Dan seperti apakah
bagaimanakah hubungan kamu dengan dia? Hubungan kamu sama dia itu kenapa ini agak berat ya? Mungkin kamu yang mengalami spiritual awakening ya di sini ya, yang benar-benar Tuhan itu memberikan kehancuran yang sangat indah buat kamu. Beautiful, destructive ya kata bahasa Inggrisnya. Kehancuran yang benar-benar indah karena Tuhan itu sebenarnya sangat sayang sama kamu. Kamu itu dikasih kehancuran, tapi untuk bisa muter lagi hidupmu terhadap yang lebih baik lagi, ya. Bagaimanakah hubungan kamu dengan dia nantinya? Di sini ada calling in your soulmate. Kalau kamu sudah beres di sini, sudah beres dengan perkembangan jiwa kamu, maka sebenarnya dengan sangat cepat hubungan kamu akan terjalin dengan dia. Kamu seperti memanggil kembali saudara kamu, memanggil kembali pasangan kamu, soulmate kamu, yang benar-benar orang ini care gitu loh sama kamu, dan kamu juga care sama dia, dan kalian berdua tuh benar-benar yang saling mengekspresikan cintanya kalian masing-masing gitu loh, dan itu which is sangat indah gitu loh. Nah, siapakah sosoknya dia? Sosoknya dia adalah Freya. Freya adalah fase dan cycle. Ini adalah awal dan akhir dari sebuah. Ini awal dan juga akhir, ya. Dan segala sesuatu akan terungkap atau dilepaskan. Jadi sama seperti ini nih. Kenapa kamu bisa ketemu sama Freya? Ya, sosok dengan Freya. Kalau kamu misalnya belum bisa membereskan dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah ketemu dengan sosok yang Freya ini, sosok cinta sejati kamu ini. Karena dia sendiri pun menjalani hal yang sama gitu loh. Dia menjalani hal yang sama, dan kalau kamu dia misalnya dalam satu frekuensi yang sudah di sini nih, sudah di atas kamu. Tapi kalau kamunya tidak mau menjalani hal yang sama atau memperbaiki diri, mulai lagi bangkit satu demi satu, memperbaiki diri, belajar lebih humble ataupun belajar segala macam, belajar dari pengalaman hidup, lebih dewasa, kamu gak akan pernah menyamai frekuensinya dia. Kalau kamu tidak bisa menyamakan frekuensi dengan dia, maka kamu tidak akan pernah bisa ketemu dengan dia. Nah, sekarang yang di sini makanya disuruh kamu kerjakan dulu PR kamu, maka kamu baru bisa ketemu dengan Freya, gitu loh. Karena Freya ini sendiri, dia tipikal orang yang sangat direct, ya, to the point, tidak ada kode-kode. Maksudnya kalaupun dia perempuan ataupun laki-laki atau feminim atau maskulin, dia tipikal yang apa yang dia tidak suka dia akan ngomong dia tidak suka, dia suka dia ngomong dia suka. Jadi sangat to the point, right to the point, tidak neko-neko, dan dia tegas terhadap dirinya sendiri. Nah, justru kalau misalnya kamu masih leye-leye, masih nggak mau ngerjain tugas spiritualitas kamu emang bakalan bisa ketemu sama si Freya. Yang ada sih, kamu nggak bisa ngelihat Freya, kamu jengkel dengan Freya, dan Freya tidak bisa ngelihat kamu, kualitas kamu gitu loh, ya. Jadi ini buat kamu yang pile nomor 1, memilih pile nomor 1. Mudah-mudahan resonate. Kalau tidak resonate, ambil saja positifnya, oke? Kita move on ke pile nomor 2. Pile nomor 2, Aquamarine. Apa PR yang harus kamu kerjakan sebelum kamu bertemu dengan pasangan cinta sejatimu? Pertama, unfinished symphony. Ini aja udah unfinished ya. Jadi selesaikan siklus kamu, ya. Selesaikan siklus kamu dalam hidup, apapun itu, ya. Mungkin spiritual awakening-nya kamu, ya, mungkin halangan-halangan yang selama ini kamu tuh kayak nggak mau untuk melepaskan, ya. Dan di sini ada all the glitters, dan
Sama kayak, aku tidak tahu ya kamu yang memilih pile nomor 2 ini seperti apa. Cuman kalau kamu bisa menyeimbangkan gaya hidupmu, karena di sini mungkin bisa jadi gaya hidupmu sudah terlalu tinggi, ya, gaya hidupmu sudah terlalu tinggi. Kamu lebih pandai untuk ngobrol sama orang daripada kamu memperbaiki dirimu sendiri. Ya, kamu bisa aja nyuruh orang lain, kamu harus meditasi, kamu harus berdamai sama dirimu sendiri. Tapi kalau kamu tidak mengerjakannya, tidak ada gunanya. Harus kamu kerjakan itu, karena kamu kayak memendam simfoni yang kamu sudah tahu, kamu bisa nyanyiin, tapi kamu nggak pernah bisa mengakhiri simfoni itu gitu loh. Nah, simfoni inilah yang kamu harus ending, kamu harus tamatkan. Ya, rubahlah gaya hidupmu. Mungkin sekarang gaya hidupmu terlalu berlebihan, terlalu high. Mungkin karena pola didikan, mungkin karena pola keluarga kita, saya nggak pernah tahu. Tapi itulah yang harus kamu perbaiki sekarang. Bagaimana hubungan kamu dengan dia begitu kamu sudah ketemu? Bisa saja kamu ketemu sama dia pada saat kamu lagi berlibur, atau kamu sedang menyendiri, kamu ketemu sama orang ini, dan hubungan kalian tuh berjalan dengan sangat cepat sebenarnya. Tidak ada hubungan pacaran dengan kalian, tapi lebih langsung kepada pernikahan. Mungkin kalau kata orang muslim, ta'aruf ya. Nah, seperti itu. Ya, seperti sebelum kamu bisa menyamakan frekuensi kamu dengan lawan jenis kamu atau dengan cinta sejati kamu kerjakan dulu PR kamu. Kerjakan dulu PR spiritualitas kamu, turunkan gaya hidupmu yang sudah terlalu tinggi, turunkan ekspektasi kamu terhadap sesuatu yang sudah terlalu tinggi atau over, dan kerjakan kerjaan spiritualitas kamu, jangan hanya ngomong doang. Karena kenapa? Siapakah sebenarnya sosok pile nomor 2 ini, cinta sejati kamu sosoknya seperti apa? Kuan Yin, care and compassion. Sosok ini adalah orang yang penuh dengan kasih sayang, orang yang penuh dengan cinta kasih, orang yang dia bisa memaafkan semua orang, dia bisa rela berkorban demi kamu ataupun demi orang-orang yang dia sayangi, dan bukan tipe yang ngoyo-ngoyo gitu loh. Kayak dia tipe yang bisa membimbing kamu, nge-guidance kamu, ya, tipe yang dia bisa kasih tahu kamu dengan sangat baik, dengan penjelasan yang sangat baik, kenapa kamu tidak boleh melakukan hal itu misalnya, atau kamu harus ngelakuin ini gitu loh. Jadi orang yang bisa ngayomi dengan sangat baik. Makanya kenapa kamu harus ngerjain di sini, karena kalau kamu tidak ngerjain di sini, kamu akan semakin keras kepala, kamu akan semakin batu, sehingga kamu nggak bisa dibilangin orang. Justru semakin kamu tidak bisa dibilangin orang, maka orang ini tidak akan mau deket sama kamu. Karena orang-orang seperti ini pada prinsipnya adalah belum saatnya dia untuk aku sadarkan, belum saatnya dia menerima pendapatku. Jadi gimana caranya kamu mau narik sosok cinta sejati kamu datang, sementara kamunya tidak bisa memfleksibelkan spiritualitas kamu, dalam arti kata menerima hal yang baik, ya. Jadi kalau misalnya dia mengayomi kamu dengan hal-hal yang baik, kamu bisa terima dengan gampang dan kamu bisa mudeng gitu loh. Vibrasinya sudah sama gitu loh. Sekarang vibrasinya kalau tidak sama, kamu tidak akan bisa ketemu. Contoh simple nih. Kadang-kadang dengan orang tua kita jarang mau malas untuk mau ngobrol. Karena kenapa? Pola pikir mereka dengan pola pikir kita kadang-kadang sudah berbeda, sehingga karena ada gapnya malah kita udah nggak bisa sharing sama orang tua, atau orang tua sudah nggak bisa ngomongin kita. Nah, seperti itulah kira-kira contoh simpelnya di sini, ya. Aku harap ini resonate buat kamu, pile nomor 2. Kalau tidak resonate, ambil saja positifnya. Oke, kita lanjut lagi ke pile nomor 3. Nah, yang memilih pile nomor 3, gelang warna hijau, gelang jade. Kita lihat apa pekerjaan atau tugas kamu yang harus kamu lakukan sebelum kamu bertemu dengan cinta sejati kamu.
pertama adalah peace dan milk honey. Oke. Bagi kamu yang memilih pile nomor 3, kamu punya tugas yaitu adalah membuat dirimu menjadi lebih damai. Mungkin saat ini kamu sedang banyak beban atau banyak pikiran atau belum matang kedewasaan kamu, atau kamu punya rasa kecemasan berlebihan, rasa posesif atau rasa kekhawatiran yang berlebihan, ya, yang sifatnya memang malah jadi toksik buat dirimu sendiri gitu loh ya. Dan di satu sisi kamu harus bisa mampu untuk menghidupi dirimu sendiri. Oke? Nah, bagi perempuan atau laki-laki di luar sana yang memilih pile nomor 3, yang mengharapkan kalau nanti aku cari pasangan maunya yang dia menghidupi aku. Oh no. Orang ini dia tidak akan melihat, tidak akan memandang kamu kalau kamu tidak bisa mandiri. Ya. Di sini adalah kamu diminta untuk mandiri. Ya, mandiri secara batin dan mandiri secara keuanganmu. Ya, tidak perlu harus kaya. Ya, tidak perlu harus kaya, tapi kamu bisa menghidupi dirimu sendiri. Itu dulu. Ya. Kenapa bilang kayak gitu? Nanti aku jelasin. Karena kalau kamu tidak, karena dia bagi dia sosok perempuan atau laki-laki yang mandiri. Gak usah minta sama orang. Dia bisa, meskipun gaji gak tinggi misalnya, tapi dia bisa ngehidupin dirinya sendiri saja. Itu merupakan sebuah respect yang luar biasa. Ya, bagi dia itu kamu sangat respect buat dirimu sendiri. Kamu juga dapat respect dari dia, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Bagaimana hubungan kamu sama dia? Di sini adalah you deserve love sama romantic feeling. You deserve love. Kamu berhak untuk cinta, mendapatkan sebuah cinta. Begitupun dengan dia, ya kan? Dan di sini kalau misalnya kamu sudah mandiri, kamu sudah menemukan kedamaian kamu sudah mandiri, dia akan melihat kamu memiliki sebuah pesona yang dia membuat dia kayak, wow, you are amazing, gitu loh. You are amazing, kamu tuh luar biasa, aku salut sama kamu. Dan dari situlah pelan-pelan dia menumbuhkan rasa sukanya kepada kamu, ya. Atau kamu begitupun sebaliknya, ya. Dan di sini dengan kamu mandiri, dengan kamu bisa memanage dirimu sendiri dan pikiranmu, membuat jauh lebih tenang, dan kamu tahu mengatur emosi kamu, sehingga itu adalah salah satu bentuk dari kamu sudah belajar mencintai dirimu sendiri. Paham ya maksudnya ya? Kenapa sih seperti itu? Sosoknya seperti apa sih? Kenapa harus cari cewek atau cowok yang mandiri sih? Sosoknya adalah Komandan Asta. Call to action. Ini orang tuh orang yang sangat fair, sangat adil. Dia, apa yang dia katakan, itu yang dia kerjakan. Jadi dia itu seorang pemimpin, ya, pemimpin yang memang benar-benar adil. Aku sebut adil lagi ya. Jujur, dan dia namanya leader ya. Leader itu kan sebenarnya bukan ngebosi. Kalau ngebosi itu kan kamu disuruh ke A, harus ikut A. Nah, dia enggak. Jadi dia tuh benar-benar nge-leading kamu yang harus mandiri. Mau kemana kamu yang tentukan, dan kamu hitung sendiri untung ruginya, tapi dia yang membantu kamu untuk ngarahin bagusnya yang mana. Dia ngasih option ke kamu. Dia nggak mau kamu merasa ketergantungan terhadap dia. Dia tidak mau ada keterikatan seperti itu. Ya, aku harap ini resonate buat kamu.